kisah. Ada seorang tukang kayu yang berencana membuat sebuah kursi yang indah. Setelah ia menggambar desain kursi yang indah itu, dia lalu menyiapkan bahan serta peralatannya. Ia membawa kayu-kayu, lalu membuka kotak perkakasnya. Dan di dalam kotak itu ada sebuah gergaji, sebuah palu, dan sebuah kuas cat. Lalu ia meninggalkan sejenak bahan-bahan dan peralatan itu untuk sarapan. Ketika sang tukang sarapan, peralatan mulai saling berdiskusi. Kata gergaji, "Lihat, Tuhan kita akan membuat kursi dari kayu. Kalian tahu, aku pasti menjadi yang paling berguna dibanding kalian semua. Aku pasti akan segera dikeluarkan dari kotak gelap ini dan dipajang di tempat yang bisa dilihat semua orang karena jasaku untuk memotong kayu." Lalu palu menanggapinya, "Halah, mana mungkin badanmu yang rege-rege seperti itu, tajam-tajam, kamu tidak akan berguna. Tuhan pasti akan lebih membutuhkan kekuatanku untuk menyusun kayu-kayu itu menjadi kursi." Lalu kuas cat tidak mau kalah. "Woi, alat-alat bodoh, akulah yang akan paling berguna, karena aku akan memperindah kursi itu sehingga pantas digunakan dan dilihat oleh orang." Lalu tuan itu mulai bekerja setelah sarapan, mengambil gergaji, memotong kayu-kayu sedemikian rupa sesuai kebutuhan. Lalu gergaji mulai menyombongkan dirinya. "Lihat, saya kan yang paling berguna dibanding kalian." Namun tidak lama setelah itu, si tukang meletakkan gergaji dan mengambil palu. Palu pun menertawakan. "Lihat, kamu sudah tidak berguna lagi sekarang." Lalu palu giliran menyombongkan diri dengan kegagahannya, memaku sana dan sini sehingga kayu-kayu itu menjadi sebuah kursi. Belum sempat menyombongkan diri, sang tukang meletakkannya di kotak perkakas dan mengambil kuas cat. Lalu kuas cat mulai tersenyum mengejek. "Lihat, kalian semua sudah tidak payu. Sekarang giliran saya beraksi. Saya akan membuat kursi ini menjadi indah." Setelah dicat menjadi indah, kuas cat pun diletakkan kembali di kotak perkakas. Setelah sang tukang selesai membuat kursi yang indah itu, ia menutup kotak perkakasnya dan meletakkan kursi di tempat pajangan yang paling indah sehingga semua orang bisa meletakkannya, sehingga semua orang bisa memandang dan kagum pada kursi itu. Sedangkan 3 perkakas ini menyesali kebodohannya karena mereka menganggap mereka akan dipajang, tapi mereka kembali masuk ke kotak perkakas dengan sedih. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini gereja merayakan hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis, pelindung gereja paroki kita. Kita semua tahu betapa istimewa peran Yohanes Pembaptis ini di dalam karya keselamatan. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan, membaptis banyak orang. Bahkan Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes. Tidak hanya itu, sebagai seorang nabi, Yohanes berani menyuarakan kebenaran dengan mengkritik Raja Herodes, walau akhirnya karena kritiknya itu ia harus masuk penjara dan mati dipenggal. Ia memiliki keberanian itu untuk mempertahankan kebenaran. Yesus sendiri mengatakan tentang Yohanes Pembaptis, "Di antara semua orang yang dilahirkan dari rahim perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis." Pertanyaannya, dari segala karyanya yang besar itu, mengapa kelahirannya yang dirayakan sebagai hari raya oleh gereja? Mengapa bukan hari raya Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan? Atau bukan hari raya Yohanes Pembaptis bertapa di padang gurun? Mengapa hari raya kelahirannya? Mari kita lihat di dalam bacaan Injil. Kelahiran Yohanes dikisahkan dengan begitu dramatis. Sekurang-kurangnya kita bisa lihat 4 poin. Yang pertama, orang tuanya yang dianggap steril, dianggap tidak mampu mempunyai keturunan. Tapi di masa tuanya lahirlah Yohanes. Yang kedua,
Yohanes diberi nama di luar kebiasaan keluarganya. Biasanya nama bapaknya digunakan untuk nama anaknya. Nama saya Gatot, bapak saya Cahyadi, Gatot Cahyadi, misalnya kayak gitu. Tapi Yohanes tidak. Bapaknya namanya Zakaria, dia namanya Yohanes, dan tidak ada di antara sanak saudaranya yang namanya Yohanes. Dan ternyata poin yang ketiga, nama Yohanes artinya Allah berbelas kasih. Dan dari semua peristiwa itu di poin yang keempat, semua orang mengakui keistimewaan Yohanes dengan berkata, akan menjadi apa anak ini nanti? Karena tangan Tuhan menyertainya. Kita melihat bahwa kelahiran ini begitu istimewa. Bahkan orang-orang yang menyaksikannya sudah meramalkan keistimewaannya. Akan jadi apa anak ini nanti? Tetapi barangkali orang-orang yang menyaksikannya itu menganggap bahwa kelahiran yang demikian menjadi keistimewaan bagi Yohanes saja. Padahal dalam kisah Injil, keistimewaan kelahiran Yohanes bukan dikisahkan untuk mengistimewakan Yohanes semata-mata, melainkan yang ingin diceritakan dari kisah ini adalah rencana Allah yang melampaui rencana manusia. Harusnya diberi nama Zakaria, tidak, menurut Allah namanya Yohanes. Menurut manusia orang tuanya sudah steril, tidak, masih bisa menghasilkan keturunan. Dan yang paling besar ingin diwartakan di situ adalah dari nama Yohanes sendiri. Semuanya itu karena Allah berbelas kasih kepada manusia. Kisah kelahiran yang istimewa itu sebenarnya ingin menyasar pada kita melihat karya Allah yang demikian besar itu. Maka permenungan pertama yang bisa kita ambil dari kisah kelahiran Nabi Yohanes adalah, apakah kita menyadari juga bahwa seluruh hidup kita ini seperti Yohanes? Secara manusiawi kita punya kisah perjalanan hidup, tetapi di mana kita bisa menemukan Allah yang ambil bagian, Allah yang merencanakan segala kehidupan kita itu. Apakah kita juga menyadari bahwa di dalam kebaikan, keberhasilan, kesuksesan, atau bahkan kejatuhan, Allah bekerja juga di dalam situ, seperti Yohanes. Dan yang kedua, apakah kita menyadari juga bahwa kita memiliki perutusan, memiliki misi seperti Yohanes, yaitu dalam kehidupan kita mewartakan rencana Allah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang bisa kita pikirkan atau kita renungkan adalah, meskipun Yohanes ini karyanya begitu besar dan perannya begitu penting di dalam karya keselamatan, tetapi apa yang membuat Yohanes ini begitu diagungkan atau dipuji oleh Yesus? Itulah yang kita dengarkan di dalam bacaan kedua, ketika para rasul mengatakan bahwa Yohanes mewartakan kedatangan Yesus dengan mengatakan, aku bukanlah dia, bahkan melepaskan tali kasutnya pun aku tidak pantas. Maka kesempurnaan Yohanes yang dianggap istimewa ini justru terletak di kerendahan hatinya. Kita mungkin terbiasa melihat keistimewaan sebagai kualitas lebih dari orang lain. Anak ini istimewa karena memiliki kelebihan dari orang lain. Gergaji istimewa karena lebih tajam daripada palu. Palu istimewa karena lebih kuat daripada kuas. Kuas istimewa karena lebih dari gergaji dan palu. Tapi dalam kisah perjalanan hidup Yohanes kita belajar bahwa keistimewaan di hadapan Allah bukan karena kita lebih dari yang lain, melainkan karena kita diberikan perutusan untuk ambil di dalam rencana keselamatan Allah. Maka ketika Yesus datang, Yohanes tidak langsung bilang, bukan dia, saya yang menjadi pusatnya, juru selamatnya saya. Walaupun mungkin dulu ketika orang-orang itu melihat kelahiran Yohanes, oh mungkin anak ini juru selamat karena lahirnya begitu istimewa. Tetapi ketika datang Yesus, Yohanes dengan penuh kerendahan hati mengatakan, bukan saya, dialah sang juru selamat. Justru keistimewaan inilah yang menjadi Yohanes begitu besar, dianggap lebih besar dari siapapun yang lahir di dunia ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, keistimewaan yang dimiliki Yohanes
ia bisa menghidupi keistimewaan yang diberikan oleh Allah justru ketika dia bisa meletakkan Yesus di pusatnya dan menyadari dirinya sebagai alat. Karena kalau tidak menyadari diri sebagai alat, akan menjadi seperti gergaji, seperti palu, dan seperti kuas yang terus-menerus kecewa. Sedangkan kalau kita menyadari diri sebagai alat, bahwa kehadiran kita menjadi sarana bagi Tuhan untuk mempertemukan orang-orang di sekitar kita dengan Yesus, kita tidak akan jatuh dalam kekecewaan ketika kita gagal, ketika kita ditolak, dan kita tidak akan takut, tidak akan terlalu bersedih ketika ada orang lain yang lebih baik atau lebih hebat dari kita. Karena yang menjadi pusat bukan saya, melainkan karya keselamatan Allah. Maka poin yang kedua yang ingin kita renungkan, sejauh mana kehadiran saya atau saya menyadari hidup saya ini sebagai sarana bagi Allah untuk bertemu dengan orang-orang di sekitar saya. Apakah kehadiran saya di keluarga membantu orang-orang di sana untuk bertemu dengan Yesus atau tidak? Apakah kehadiran saya di gereja membantu orang-orang untuk melihat dan bertemu dengan Yesus atau sebaliknya? Apalagi di dalam situasi pandemi seperti ini, di mana media sosial, pemberitaan-pemberitaan memberikan pandangan yang begitu mengerikan, sehingga kita seperti Zakaria yang terkunci mulutnya oleh ketakutan karena kita tidak mampu melihat rencana Allah. Nah, dalam situasi itu kita hadir sebagai apa? Apakah kita hadir sebagai orang yang merasa hebat, merasa mampu dengan menyebarkan informasi-informasi, tapi tidak sadar bahwa kita sedang menebarkan ketakutan? Atau kita justru menjadi Yohanes Pembaptis yang berani hadir, lalu memberikan ketenangan, memberikan kedekatan sebagai tanda bahwa Allah juga sedang memperhatikan kita, supaya orang-orang yang tadinya merasa takut menjadi merasa ditemani oleh Allah sendiri. Semoga di tengah situasi seperti ini kita bisa meneladan kerendahan hati Yohanes Pembaptis. Kehadiran kita menjadi sarana kehadiran bagi Allah untuk sesama. Dan semoga tidak sebaliknya kita menjadi orang yang menebarkan ketakutan, yang menebarkan kebencian dan perpecahan. Semoga Allah memberkati segala upaya baik kita. Marilah kita hening sejenak.